Nah, direktif itu ranahnya direktif dan strategis ranahnya top level ya. Keputusan sifatnya direktif itu yang sifatnya mengarahkan ya. Pemberian arahan, kebijakan, pedoman biasanya itu di produks ya oleh direksi, sifatnya direktif ya, mengarahkan. Lalu yang strategis juga itu top level tapi disupport oleh middle level, itu yang di bawahnya. Itu keputusan-keputusan yang sifatnya strategis. Strategis ini jangka panjang ya, biasanya menyangkut keputusan yang melibatkan aset yang cukup besar atau keputusan yang sangat penting gitu ya, misalnya terkait kerjasama, terkait pengembangan produk, pengembangan kapasitas pabrik gitu ya, seperti itu. Keputusan strategis. Nah, ini juga top level dan medium level. Kalau taktis ini sifatnya ini sudah rencana, udah pelaksanaan tapi pelaksanaan jangka menengah ya. 1 bulan sampai 1 tahun ini taktis. Ini ranahnya dari manajer menengah ya, manajer low manager ya. Ini biasanya menyangkut rencana operasi bulanan atau rencana produksi dalam 1 tahun seperti itu. Rencana penjualan dalam 1 tahun. Rencana cash flow dan lain-lain ya, itu untuk masing-masing fungsi biasanya atau masing-masing divisi. Kalau operasional ini sudah lower level manager ya, biasanya supervisor atau kasih gitu ya, atau team leader. Kadang ada istilah team leader dalam perusahaan, tergantung dari istilah dari perusahaan, penggunaan istilah jabatan dalam perusahaan. Jadi sifat keputusan ada yang direktif, strategis, taktis, dan operasional, dan ini terkait dengan hierarki yang ada dalam perusahaan. Lalu dalam perusahaan proses manajemennya itu ada untuk semua level itu proses manajemen secara umum, yaitu POAC ya, disingkat POAC, Planning, Organizing, dan Control. Jadi siklus manajemen itu mengorganize atau mengelompokkan ya orang ke dalam jabatan, ke dalam kelompok jabatan tertentu dalam perusahaan. Misalnya secara fungsional kelompok pemasaran, kelompok fungsi operasi, kelompok fungsi keuangan, administrasi, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu semua prosesnya, proses apa yang dilaksanakan, yaitu planning, organizing, actuating, and control, atau perencanaan ya, dan staffing dan pengorganisasian, pelaksanaan. Nah, kontrol ini monitoring dan evaluasi. Siklusnya akan seperti itu gitu ya. Di setiap proses itu siklusnya mulai dari merencanakan, lalu mengorganisasikan atau staffing, menentukan jabatan mana yang akan melaksanakan suatu proses ya. Lalu setelah itu actuating-nya, pelaksanaannya, bagaimana supaya orang yang ditugaskan mengerjakan suatu proses atau suatu jabatan yang ditugaskan mengerjakan suatu proses, dia laksanakan proses tersebut. Lalu kemudian setelah dilaksanakan dimonitor apakah proses yang telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
Jika tidak, maka dilakukan evaluasi ya, atau kontrol ya, pengendalian, langkah apa yang harus dibuat supaya, eee, apa yang telah direncanakan atau apa yang menjadi sasaran itu tercapai. Jadi ini, untuk semua proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol atau monitoring dan evaluasi itu, eee, apa, pengambilan keputusan memiliki peran di sana gitu ya. Lalu untuk sifat keputusan yang direktif, strategis, taktis, operasional juga bisa didukung dengan, eee, pengambilan keputusan dalam perusahaan. Jadi pengambilan keputusan ini, merupakan, suatu yang digunakan di semua level dan semua proses atau semua fungsi manajemen, gitu ya. Sifat keputusan ya, yang tadi penjelasan direktif, strategis, taktis, operasional. Sifat direktif, strategis, taktis, kalau direktif itu jangka panjang ya, diisi
Pendek, dinamis, dan pengaruhi faktor dengan asumsi kepastian yang tinggi. Nah ini putusan bulanan ya, rencana produksi bulanan, rencana penjadwalan tenaga kerja, penjadwalan mesin bulanan, rencana penjualan bulanan, rencana anggaran bulanan, ya sampai maksimal 1 tahun ini masuk taktis ya. Ini karena jangka pendek itu asumsi-asumsi yang digunakan bisa dibuat dengan kepastian yang tinggi. Misalnya asumsi harga bahan baku gitu ya untuk 1 bulan mungkin masih bisa fix gitu ya, masih bisa ditebak dengan baik, diasumsikan dengan baik. Nilai tukar rupiah kalau misalnya berpengaruh nilai tukar terhadap keputusan itu juga. Nah untuk keputusan ini bisa dibuat program dengan masukan preferensi pengambil keputusan juga. Ini bisa dibuat program, bisa dibuat programnya ya, program untuk penganggaran ya, untuk membuat anggaran, program untuk membuat penjadwalan ya, keputusan penjadwalan, keputusan untuk inventory, kendalian persediaan. Nah, kalau operasional ini jangka pendek, dianggap statik dan tidak mempengaruhi faktor-faktor yang ya lebih tidak dinamis, artinya datanya ini kan menyangkut keputusan harian, ya, mingguan paling. Ini juga bisa dibuat program karena sifatnya berulang. Ini misalnya penjadwalan mesin harian, penjadwalan mesin mingguan, penjadwalan tenaga kerja, perencanaan anggaran atau cash flow mingguan dan lain-lain. Ini bisa dianggap tidak relatif, tingkat kepastiannya relatif tinggi, artinya tidak terlalu dinamis. Kemudian jenis pengambilan keputusan, ada model ekonomi rasional, di mana di sini kerangka perspektif bagaimana suatu keputusan diambil, dan asumsi bahwa pengambilan memiliki informasi akurat yang lengkap. Jadi model ekonomi rasional, misalnya menggunakan suatu rumus-rumus matematis ya, gitu ya. Misalnya net present value gitu ya, menghitung internal rate of return atau menghitung menggunakan linear programming gitu dan lain-lain. Jadi model-model ekonomi di sini ya, pengambilan keputusan dan menggunakan model ekonomi ini bisa dilakukan jika ambil keputusan dianggap memiliki informasi akurat yang lengkap, karena model-model ekonomi ini seringkali kan membutuhkan asumsi-asumsi yang bisa diprediksi dengan baik gitu ya. Jadi akan efektif jika asumsinya akurat gitu ya, bisa diasumsikan secara akurat. Lalu intuitif berbeda dengan rasional, model keputusan perilaku ini memahami adanya keterbatasan manusia, membuat keputusan rasional sulit untuk dicapai. Hal-hal tertentu misalnya seperti yang sifatnya direktif tadi ya. Itu karena data yang dimiliki, informasi akurat yang akan diperoleh juga terbatas gitu ya. Atau mungkin ada juga orang-orang yang tidak terbiasa dengan proses pengambilan keputusan yang formal ya, rasional, logis, rasional terutama yang terdokumentasikan, biasanya mengambil keputusan hanya dengan mengandalkan pikiran ya, tanpa dibantu dengan proses dokumentasi yang formal. Ini gambaran pengambilan keputusan dengan intuisi ya. Jadi pada umumnya setiap orang yang mengambil keputusan akan dihadapkan pada kondisi
secara umum seperti ini ya. Pada saat dia harus mengambil keputusan itu pasti dihadapkan pada ketidakpastian, apalagi untuk keputusan yang sifatnya, jangka panjang ya. Ketidakpastian karena, masa yang akan datang itu sesuatu yang tidak bisa dipastikan, paling didekati dengan, apa, kemungkinan ya, kemungkinan probabilitas ya, uncertainty ya, tidak pasti. Lalu kompleks ya. Tingkat kompleksitas dari suatu keputusan tergantung dari banyaknya hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Semakin banyak hal yang perlu dipertimbangkan, ya, maka semakin kompleks. Gitu ya. Misalnya untuk menentukan kelayakan suatu proyek, misalnya itu banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Biasanya kalau kelayakan itu kan mulai kelayakan teknis ya, manajemen, operasi, keuangan, lingkungan gitu ya. Lalu untuk menghitung kelayakan lingkungan aja kan banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Misalnya harga bahan baku gitu ya, harga jual produk, kondisi ekonomi yang menyangkut misalnya nilai tukar, yang menyangkut suku bunga, karena biasanya perusahaan seringkali menggunakan dana pihak perbankan ya. Tingkat kompetisi dan lain-lain. Semakin banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan itu semakin kompleks gitu ya. Tapi kalau hanya satu faktor ya itu nggak dibilang kompleks karena ya kita fokusnya hanya memperhatikan 1-2 faktor saja gitu ya. Nah itu dibilang sederhana. Gitu. Semakin banyak yang harus dipertimbangkan itu semakin kompleks. Dinamis, ya, pengertian dinamis ini berubah. Apa artinya tidak tetap gitu ya. Dinamis ini tidak tetap. Tidak bisa dipastikan ya, antara satu waktu dan waktu lainnya karena menyangkut misalnya keputusan yang jangka panjang strategis. Maka kita harus faktor ekonomi aja mungkin antara tahun depannya lagi yang belum tentu kan sama misalnya tingkat pertumbuhan, tingkat suku bunga, tingkat harga apalagi ya, harga bahan baku, harga jual, harga dari kompetitor, selera konsumen. Yang masuk persaingan ya lah dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Ini faktor-faktor yang biasanya dihadapi oleh kita dalam mengambil keputusan. Ada berbagai variabel seperti ini gitu ya. Lalu meskipun keputusan dan intuisi tentu dalam kondisi yang bingung, cemas ya karena ada suatu masalah yang harus diselesaikan. Nah, masalah itu kan sebetulnya sesuatu yang seharusnya kita, yang idealnya kita raih gitu ya. Misalnya antara apa yang diharapkan dengan kenyataan itu sama gitu ya. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya antara yang diharapkan dengan kenyataan, realitasnya itu di bawah yang diharapkan atau ditargetkan. Ya, target penjualan 100 yang sementara yang terjual hanya 50, itu kan berarti ada masalah. Nah, masalah itu harus dipecahkan. Nah, pemecahan masalah itu biasanya berupa pilihan-pilihan keputusan. Ya. Nah, dengan kecerdasan manusia bisa membuat pilihan-pilihan meskipun pengambilan keputusan dan intuisi. Misalnya
long target nilai aset itu berkembang 25%, tapi ini bukannya berkembang, malah berkurang gitu ya. Maka mungkin ada beberapa hal yang harus diputuskan. Apakah harus melakukan diversifikasi atau apa? Kalau diversifikasi, produk apa saja gitu yang akan dimasuki dan lain-lain. Nah, itu pilihan, menimbulkan pilihan-pilihan yang pilihan keputusan yang nantinya harus kita prioritaskan. Dari 5 pilihan, misalnya kita prioritaskan 1 atau 2 pilihan yang kita pilih. Lalu dari berbagai kondisi ini juga bisa memiliki persepsi gambaran mengenai apa yang harus bagaimana mempertimbangkan pilihan tersebut gitu ya. Ini berdasarkan informasi. Lalu falsafah juga sebelum memutuskan tentu orang punya nilai ya, nilai-nilai yang dianut ya. Baik nilai dalam hal misalnya menyangkut risiko gitu ya, ada yang orang tuh ada yang penggemar risiko gitu ya, ada yang penghindar risiko, lalu ada yang nilai waktu ya, time value of money, ada orang yang penting dapatnya sekarang ya nggak apa-apa, lebih kecil misalnya seperti itu, karena menganggap nilai saat ini itu jauh lebih berharga daripada nilai masa yang akan datang, sehingga ini masalah preferensi gitu ya. Ini ada proses berpikir dari kondisi lingkungan, dari kecerdasan, persepsi, dan falsafah, sehingga muncul pilihan, lalu informasi-informasi yang ada masuk, lalu preferensi terhadap risiko, preferensi terhadap nilai uang terhadap waktu. Lalu dengan intuisinya, maka diputuskan, ya ini pengambilan keputusan dengan intuisi. Kemudian diputuskan, cuman kelemahan dari keputusan dengan intuisi, logikanya tidak dapat diperiksa, tidak bisa dijelaskan secara terbuka kepada pihak lain gitu ya, karena prosesnya hanya ada di dalam kepala si pengambil keputusan. Nah, ini pengambilan keputusan yang secara intuitif ya, bingung, cemas, berpikir, setelah intuisi mungkin ada rasa ya was-was juga gitu ya. Lalu pengambilan keputusan secara intuitif ya, intuitif ini tidak formal ya, artinya intuitif itu tidak formal, tidak didokumentasikan, tidak berdasarkan data dan informasi yang formal, dan data dan informasi juga menggunakan cuman secara intuisi gitu ya, secara garis besar, tidak rinci. Lalu pengambilan bertindak, dibuatlah keputusan. Tentu ada yang mencela ya, ada yang memuji dari keputusan tersebut ya, tapi karena intuisi ya susah memberikan alasan gitu ya, memberikan argumentasi terhadap hasil keputusan yang dibuat. Hasilnya juga bisa nanti sebagai feedback untuk pengambilan keputusan yang akan datang. Nah, ini tentu saja kalau di pengambilan keputusan seperti ini, kalau di dalam suatu lembaga kita mengambil keputusan di dalam suatu lembaga, gitu, bukan di perusahaan sendiri, misalnya kita wira swasta gitu, atau keputusan yang sifatnya tidak menyangkut orang lain ya bisa saja gitu ya, sah-sah saja. Tapi kalau menyangkut organisasi, keputusan mengenai apalagi hal yang strategis gitu ya, mengenai investasi dan lainnya, tentu tidak bisa dilakukan gitu ya, karena kita harus bisa meyakinkan sebelum melakukan investasi, apalagi kita sebagai pimpinan puncak misalnya. Meskipun sebagai pimpinan puncak harus bisa menjelaskan, mempertanggungjawabkan kepada pihak investor misalnya, atau kepada pihak perbankan
Nah, ini tidak bisa dilakukan ya untuk suatu lembaga, baik itu lembaga swasta, pemerintah, atau BUMN, atau apalagi untuk lembaga pemerintah. Nah, ini bedanya putusan intuitif dengan analisis keputusan. Kondisi yang dihadapi sama gitu ya, cuman ini lebih terdokumentasikan. Kondisi lingkungan, kondisi bahkan terdata, ada database-nya, gitu, ada modelnya. Dengan kecerdasan, dengan metodologi gitu ya, di sini ada model, maka muncul atau ada kecerdasan, muncul pilihan-pilihan alternatif sama gitu ya. Lalu berdasarkan informasi maka bisa mempersepsikan kondisi yang sesungguhnya gitu ya. Lalu sama juga ini ada falsafah, ada preferensi juga, bukan berarti keputusan yang logis itu tanpa judgement ya, tanpa subjektivitas atau preferensi dari pengambil keputusan, karena akan berbeda gitu ya hasil pengambilan keputusan dari seorang yang dari aspek risiko aja, dari seorang yang risk taker, risk averse itu hasilnya akan berbeda. Kalau yang risk takers biasanya dia akan mengejar keputusan yang bisa mempercepat pencapaian hasil ya, yang lebih besar meskipun dengan risiko yang tinggi. Kalau yang penghindar risiko dia akan menghindari keputusan yang bisa menimbulkan risiko kerugian yang cukup besar gitu. Lebih baik mereka akan memilih keputusan yang hasilnya kecil gitu ya tapi aman. Nah, itu jadi outputnya akan berbeda, alternatif yang muncul akan berbeda karena penetapan nilai, preferensi waktu, risiko juga berbeda, maka hasil keputusannya akan berbeda. Keputusan dengan ini ya, ini dibuat secara logis, terstruktur, berdasarkan data dan informasi gitu ya. Lalu dengan menggunakan model, struktur model, proses-proses perbandingan, proses referensi dan lain-lain, maka keputusan ini bedanya dengan yang tadi adalah bisa terbuka gitu ya, bisa didiskusikan, bisa terbuka, bisa diargumentasikan gitu ya, bisa dipresentasikan secara lebih meyakinkan gitu ya. Pada saat bertindak tentu ada celaan, nah itu bisa menjelaskan dengan lebih baik. Ada lewat tidak dipertimbangkan maka bisa direvisi gitu ya dengan mudah gitu ya. Karena terstruktur, logis gitu kan bisa dilakukan koreksi-koreksi secara lebih mudah. Lalu hasilnya pengambilan keputusan yang baik itu hanya memberikan probabilitas hasil yang lebih besar, tapi tidak menjamin bahwa hasilnya akan berhasil dengan baik ya, karena ada tetap meskipun terstruktur ya berdasarkan data informasi yang akurat, juga ada hal-hal yang seringkali terluputkan atau ada hal-hal yang di luar dugaan ya, seperti pandemi itu ya, seperti kejadian yang di luar perkiraan ya, force major ya, bencana dan lain-lain, itu kan akan mempengaruhi hasil tentunya. Tapi setidaknya kalau kita sudah melakukan pengambilan keputusan dengan baik, dengan objektif gitu ya. Misalnya kenapa memilih alternatif A dari aspek harga, alternatif B. Kita dengan mudah misalnya menunjukkan datanya, oh ini alternatif A ini harganya lebih murah daripada alternatif B, maka kita memberikan bobot yang lebih besar misalnya untuk alternatif A dibanding alternatif B. Jadi semuanya bisa dijelaskan dengan lebih baik gitu ya.
Oke, itu proses pengambilan keputusannya. Nah, lalu proses tahapannya secara umum nih, sudah dibahas secara sekilas juga di depan nih, bahwa ada 3 tahapan intelligence ya, design dan choice. Proses intelijen adalah penentuan masalah dan kesempatan. Jadi tidak hanya masalah ya, kalau masalah tadi kan sebutkan masalah itu adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga kita perlu menentukan langkah-langkah supaya apa yang diharapkan itu bisa tercapai, supaya target-target bisa tercapai, itu masalah ya. Kalau kesempatan, kita misalnya sekarang punya target 100 penjualan 100 unit, tapi dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan ternyata permintaan itu lebih gitu ya. Maka sebetulnya kita punya kesempatan untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan kapasitas, misalnya itu kesempatan. Jadi dalam proses intelijen itu ada 2 hal, ada masalah, ada kesempatan atau opportunity. Kesempatan, bisa kesempatan misalnya meningkatkan kapasitas, bisa kesempatan misalnya melihat peluang produk baru ya yang bisa diserap oleh konsumen yang ada, misalnya seperti itu. Itu intelligence ya. Ada cross selling istilahnya, ada jadi penjualan menawarkan sesuatu yang berbeda pada atau upselling gitu ya. Biasanya kalau dalam marketing. Desain adalah proses inventarisasi dan pengembangan visible alternatif. Jadi proses desain adalah menginventarisir dan mengembangkan alternatif yang layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Visible alternatif. Choice adalah pemilihan alternatif terbaik. Oke, sebelum lanjut, absen udah semua? Boleh di scan ulang, Pak? Halo? Iya, absensinya. Itu absen? Nah, udah semua? Ada yang belum? Saya Pak tadi belum sempat scan. Oh, oke. Makasih Pak. Saya Pak belum absen Pak. Ya, ntar ya. Ya, tampilkan lagi. Udah semua? Udah. Udah ya? Sudah Pak. Ya. Kita lanjutkan ya. Intelijen, desain, choice. Choice pemilihan alternatif terbaik. Intelijen, jelasan mengenai masalah. Masalah itu ada yang muncul secara tiba-tiba tanpa tanda terlebih dahulu. Misalnya ada kompetitor baru dan harga yang murah gitu ya.
muncul di marketplace ya atau di TikTok lah gitu ya misalnya. Sehingga konsumen berpaling gitu ya, banyak atau pandemi misalnya atau ada bencana misalnya sehingga transportasi misalnya tidak lancar gitu ya untuk transportasi bahan baku maupun produk jadi. Atau ada masalah yang berkembang secara perlahan-lahan dan hampir tidak terasa. Nah ini untuk masalah yang berkembang secara perlahan ini perlu dimonitor. Perlu ada metode untuk dapat mendeteksi masalah potensial sesegera mungkin. Mendeteksi masalah potensial sesegera mungkin. Contohnya dengan cara memonitor kinerja, yaitu kenapa dalam perusahaan itu perlu ada laporan penjualan, laporan produksi, biaya produksi, dan lain-lain. Itu untuk bisa mendeteksi jauh mana efisiensi produksi, apakah efisiensi meningkat atau menurun, lalu penjualan apakah meningkat sesuai target atau tidak gitu ya. Sehingga kalau tidak sesuai target, itu artinya ada masalah yang harus diselesaikan gitu ya, sebelum akhir dari periode perencanaan. Membandingkan kinerja saat ini dengan masa lalu, misalnya pada bulan Oktober, sekarang ini penjualan baru 50, pada Oktober tahun lalu itu sudah 100. Nah itu artinya pada tahun ini ada masalah yang harus diselesaikan. Dan mengidentifikasi dan mencatat semua aspek deviasi dari keadaan normal. Tadi identifikasi peluang, kalau kesempatan misalnya mengungkap semua tujuan yang mungkin, misal apakah target sekarang dapat ditingkatkan, apakah ya target penjualan atau target pendapatan misalnya. Apakah penggunaan sumber daya dapat lebih efisien misalnya, sehingga bisa meningkatkan profit gitu ya. Di sini apakah penjualan dapat ditingkatkan? Ini intelijen ya. Intelijen adanya kesempatan bahwa penjualan dapat ditingkatkan misalnya karena 3 bulan terakhir ini selalu terjadi backlog, artinya ada permintaan yang tidak bisa dipenuhi. Nah, proses desain ini proses memperjelas kesempatan ya. Kesempatan tadi menjadi alternatif. Misalnya tadi kan apakah penjualan dapat ditingkatkan, diperjelas mengenai bagaimana meningkatkan penjualan. Ini alternatif muncul kan. Untuk meningkatkan penjualan apa? Menambah gerai, diversifikasi produk, meningkatkan efektivitas tim penjualan, merekrut tim penjualan baru, menambah iklan di media sosial dan lain-lain. Itu alternatif. Jadi desain ini adalah proses identifikasi alternatif yang menghasilkan proses identifikasi alternatif. Tapi alternatif itu ya sebanyak-banyak ya gitu ya. Kemudian di awal dipilih sebanyak-banyaknya alternatif, jangan sampai ada alternatif yang tertinggal, tapi kemudian selanjutnya dipilih alternatif yang visible, yang layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Misalnya yang visible itu seperti apa? Misalnya yang sesuai dengan sumber daya yang ada. Kalau bisa apa yang mungkin untuk dilakukan yang sesuai dengan kendala-kendala yang ada. Misalnya urusan punya keterbatasan anggaran, ya itu ya, kalau yang di luar kemampuan anggaran itu ya bukan alternatif yang visible misalnya, kecuali kalau kita bisa kerjasama gitu, mau kerjasama. Alternatif merupakan cara menanggapi guna mencapai sasaran. Nah ini visible alternatif. Memberi tingkat manfaat dalam mencapai tujuan, dapat mengatasi masalah secara efektif, itu termasuk visible alternatif. Memenuhi batasan dalam hal waktu, dana, SDM, bahan, kebijakan, dan lain-lain. Misalnya untuk meningkatkan kapasitas, tapi kita melihat bahwa peningkatan penjualan ini mungkin periodenya hanya dalam 2 tahun ini saja, selanjutnya mulai decline lagi gitu. Maka ini kan ada keterbatasan waktu ya, kalau kita
bukanlah merupakan alternatif yang visible. Tingkat jadi yang di atas tingkat risiko yang dianggap wajar itu visible. Laptop gitu ya, karena laptop yang ada sudah pada ini ya tidak memenuhi spesifikasi, kita akan buat tugas akhir gitu dengan simulasi dan aplikasi tertentu laptop yang baru. Merupakan pilihan yang visible ya, yang layak untuk dipertimbangkan. Kemudian menentukan kriteria ya. Ini di choice ya. Nah, ini desain ya. Desain itu endingnya di visible alternatif. Kalau choice ini memilih ya. Nah, sebelum memilih tentu harus jelas ukuran pilihannya berdasarkan ukuran apa. Nah, itu kriteria. Jadi harus menentukan kriteria. Kriteria itu menetapkan domain performansi yang akan diukur. Jadi misalnya katakanlah yang sederhana memilih laptop ya, memilih laptop untuk simulasi dengan aplikasi tertentu. Misalnya disyaratkan ya kriteria teknisnya disyaratkan harus minimal Pentium 5. Nah, yang di bawah Pentium 5 atau yang setara yaitu sudah ya atau semakin cepat ya itu kan kecepatan prosesornya maka semakin baik. Lalu RAM-nya misalnya, kalau RAM-nya minimal 8 GB. Kalau yang RAM-nya di bawah semakin tinggi RAM-nya itu semakin baik. Lalu harga itu kan semakin murah semakin baik. Jadi yang diukur itu misalnya harga, RAM, prosesor gitu ya, atau misalnya graphic card ya misalnya. Jadi, peran kriteria menetapkan harapan atau ekspektasi performansi yang memberikan norma-norma seperti tadi. Harapannya RAM-nya di atas sekian, prosesornya di atas sekian kecepatannya. Lalu harganya di bawah sekian dan seterusnya gitu ya. Nah, syarat kriteria ini lengkap ya, harus lengkap. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, misalnya terlewat pada saat membeli laptop kita lupa gitu ya bahwa untuk program tersebut membutuhkan graphic card. Ternyata laptop yang kita beli graphic card-nya tidak memadai, sudah dibeli tidak bisa dijalankan untuk program untuk aplikasi tersebut gitu ya, sehingga nah ini karena tidak lengkap gitu ya. Pada saat awal kita pemilihan kita tidak ada kriteria yang penting yang terlewat, makanya harus lengkap. Operasional, tidak berlebihan, minimum terukur, ya, bisa diukur kan harga dan seterusnya. Lalu data pendukungnya mudah didapat gitu ya, seperti spesifikasi kan ada dalam brosur atau bisa searching, bisa penjualnya dan kemudian memilih alternatif terbaik ya, memilih alternatif terbaik. Tentuan kriteria, memilih alternatif terbaik. Milih alternatif terbaik ada beberapa metode ya, bisa menggunakan keputusan, cost benefit ratio. Cost benefit ratio BCR ya, atau benefit cost ratio, yaitu rumusnya present value total benefit dibagi present value total cost biasanya ya. Ini salah satu contoh aja gitu ya. Di present value kan karena nilai keputusan itu kan menyangkut masa yang akan datang ya.
Lalu metode lain ada cut-off point, ya, ada cut-off point, ada borda, HP nanti kita pelajari. Kita pelajari.